Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi bahasan saya mengenai pendeta yang berbisnis, ya. Beberapa saat yang lalu kan saya pernah menayangkan sebuah konten yang berjudul "Apakah Pendeta Boleh Berbisnis?" dan mendapatkan komen-komen yang beragam. Ada yang tetap bilang, "Tidak boleh, Pak. Pendeta tidak boleh berbisnis." Padahal di bahasan itu sudah jelas-jelas saya utarakan contoh yang disebutkan di Alkitab, yaitu Rasul Paulus, yang pada saat mengabarkan Injil dia juga menjadi tukang kemah alias tukang tenda untuk membiayai pelayanannya. Jadi kalau Anda yang bilang pendeta tidak boleh berbisnis, berarti Anda bilang Rasul Paulus salah dong. Betul, Rasul Paulus tidak seterusnya menjadi tukang kemah. Dia menjadi tukang kemah ketika dia butuh uang untuk menunjang pelayanannya. Ketika sumbangan masuk, dia tidak lagi melanjutkan bisnisnya sebagai tukang kemah dan fokus 100%. Jadi intinya, kita tidak boleh kaku bilang pendeta itu sama sekali tidak boleh bisnis. Nah, justru pendeta yang tidak terlalu memanfaatkan uang dari jemaatnya, atau bahkan ekstrimnya mengancam gitu ya jemaatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik, jika tidak masuk surga, tidak diberkati, dan seterusnya gitu ya, itu yang salah. Banyak kok saya kenal pendeta di zaman pandemi yang sulit ini, dia bekerja mencari uang untuk membiayai pelayanannya. Jadi contoh yang pernah ditunjukkan oleh Rasul Paulus tetap berlaku. Tetapi ketika gerejanya mendapatkan persembahan kasih, kolekta atau apapun yang sudah mencukupi untuk kebutuhan memberitakan firman Tuhan dan untuk kebutuhannya sehari-hari, ya tidak usah lagi lah berbisnis. Fokus melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi jika memang keadaan sedang sulit, tidak ada masalah. Karena itu yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah jika pendeta berbisnis. Oke? Apalagi ketika dia berbisnis tujuannya untuk membiayai pelayanannya. Akan tetapi ada sebuah komen yang sangat menarik dan membuat saya tergelitik. Komennya begini, "Pembahasan Bapak kurang luas," katanya. Oh ya, saya baca terus dia punya komen. Akhirnya saya menemukan benang merah apa yang dia maksud pembahasan saya kurang luas. Dia tanya saya, bagaimana kalau pendeta itu berbisnis dari uang persepuluhan yang dia kumpulkan dari jemaatnya? Saya terbelalak gitu membaca komen yang to the point, apa adanya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apakah pendeta boleh berbisnis dari uang persepuluhan. Ini dia yang menarik. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu apa itu persepuluhan. Persepuluhan sudah saya bahas komplit dalam 29 episode. Bagi Anda yang baru di channel saya, silakan cari, search gitu ya. Di channel saya ini, di channel Kristen Ngakunya ini, Anda search saja persepuluhan. Saya pakai sesuai dengan yang dituliskan Alkitab, persepuluhan, bukan perpuluhan ya. Persepuluhan. Itu ada 29 episode komplit, mulai dari zaman sebelum Taurat, dan zaman Perjanjian Baru. Ya. Apa itu sebenarnya persembahan persepuluhan?
Untuk mempersingkat 29 episode itu ke dalam konten saya ini, saya coba bahas sebentar saja, 5 menit deh ya. Supaya Anda yang belum nonton 29 episode itu secara komplit bisa mendapatkan garis besarnya. Tapi kalau Anda mau tahu detail, silakan nonton 29 episode itu ya. Jadi begini, persembahan persepuluhan itu ada yang tertulis di Alkitab sebelum zaman Taurat, yaitu yang dipraktekkan oleh Abraham ketika membebaskan Lot dari Raja Kedorlaomer yang ditawan ya. Akhirnya dia berperang melawan Raja Kedorlaomer dan kawan-kawannya, dikalahkannya, Lot dibebaskan. Kemudian harta Sodom dan Gomora yang sebelumnya dirampas oleh Raja Kedorlaomer dirampas kembali oleh Abraham, dan pada perjalanannya pulang di lembah Syawe, dia ketemu dengan Melkisedek. Di situ dia berikan 1/10 dari harta rampasan perangnya itu. Yang 90% dia kembalikan kepada Raja Sodom. Artinya Abraham tidak mengambil satu barang pun. Oke? Nah, artinya pada zaman sebelum Taurat sudah ada kebiasaan memberikan 1/10 ya kepada orang yang lebih tinggi. Dalam hal ini Imam Melkisedek. Ya. Tapi tidak ada hukumnya yang mengatur itu. Itu hanya kebiasaan di Mesopotamia kuno. Jadi kalau ada yang mengajarkan Abraham saja memberikan persepuluhan, nanti silakan tanya kepada yang mengajarkan itu. Berapa kali Abraham memberikan persepuluhan? Cuma 1 kali seumur hidup. Itu bukan dari harta pribadinya, dari rampasan perang. Jadi kalau orang Kristen disuruh meneladani Abraham, maka cukup memberikan 1 kali persepuluhan. Dan itu juga Anda rampas dulu harta orang. Anda peranglah sama orang, Anda serahkan 1/10-nya. Abraham tidak pernah memberikan dari hartanya. Oke? Lupakan Abraham. Kita lihat di zaman Perjanjian Lama. Di situ jelas bahwa persepuluhan adalah persembahan makanan kepada suku Lewi yang ditugaskan untuk bekerja di rumah Tuhan. Diberikan oleh 11 suku lainnya kepada suku Lewi ini. Ya, padahal persepuluhan itu selain suku Lewi, haknya juga dari para janda yang benar-benar miskin ya, anak yatim dan orang asing, dalam hal ini orang pendatang. Jadi bukan hanya orang Lewi saja. Karena kalau Anda tanya, persepuluhan Anda dialirkan kemana? Adakah diberikan kepada janda-janda miskin? Itu persepuluhan harus diberikan juga ke janda miskin, bukan hanya orang Lewi. Pernah nggak diberikan ke anak yatim? Pernahkah diberikan ke orang pendatang? Di Alkitab disebut orang asing. Harus. Nah, kenyataan tidak ada gereja yang mempraktekkan persepuluhan, yang mempraktekkan sesuai yang Alkitab nyatakan. Kemudian persepuluhan juga tidak dilakukan setiap bulan pada waktu itu. Dilakukan tiap 3 tahun sekali. Loh, kok bisa? Lihat saya punya video yang 29 episode itu. Kenapa setiap 3 tahun sekali? Karena jumlah suku Lewi berbanding 11 suku lainnya 1/30. Jadi kalau diberikan tiap 3 tahun sekali, baru itu adil. Jika diberikan setiap tahun, ya setiap panen diberikan, maka orang Lewi akan lebih kaya daripada suku lainnya. Ibaratnya Anda gembala sidang, punya jemaat 10. Kalau 10 orang berikan persepuluhan ke Anda, fair. Anda dapat misalnya, kalau setiap orang gajinya 10 juta, Anda dapat 10 juta, ya kan? 10 jemaat. Masing-masing jemaat tinggal 9 juta. Oke lah, cincai lah, beda sedikit. Tapi begitu Anda punya 30 jemaat, ya, kalau masing-masing memberikan persepuluhan kepada Anda, maka Anda dapat 30 juta. Ya, 30 jemaat Anda cuma 9 juta. Ini nggak adil. Anda dapat lebih banyak ketimbang si jemaat ini. Maka dari itu kalau Anda punya 30 jemaat, seyogianya persepuluhan, kalau mau ditarik ya, hanya diberikan ke Anda setiap 3 bulan. Karena 1/30. Mulai nangkep? Kalau Anda punya jemaat 100, setiap 10 bulan sekali. Kalau Anda punya jemaat 120 orang, seyogianya cuma 1 tahun sekali. Kalau setiap bulan Anda tarik persepuluhan dari 100 jemaat saja, ya, yang masing-masing 10 juta, Anda dapat 100 juta. Ya. Sedangkan jemaatnya cuma 9 juta, nggak fair ini. Makanya persepuluhan yang asli hanya diberikan tiap 3 tahun sekali, karena suku Lewi berbanding suku lainnya 1/30. Kemudian yang diberikan bukan uang, itu makanan, ya, hasil panen dan binatang. Binatang cuma 4. Lembu, sapi, kambing, domba. Babi tidak boleh, pasti haram.
Ikan tidak boleh. Itulah mengapa murid-murid Tuhan Yesus yang ada yang nelayan tidak bisa memberikan persembahan ikan sebagai persepuluhan. Ya, Lukas yang sebagai tabib yang mendapatkan upah ketika menyembuhkan orang tidak memberikan persepuluhan juga karena bukan uang. Jadi persembahan persepuluhan yang dalam bentuk uang itu ngaco. Nah, sampai situ saja dulu ya. Untuk detailnya lihat yang 29, kalau nggak selesai ini konten. Kembali ke apakah pendeta boleh berbisnis? Sekali lagi boleh. Tetapi kalau ditanya apakah pendeta boleh berbisnis dari uang persepuluhan? Jawabannya tegas, tidak boleh. Karena sebenarnya persepuluhan yang menggunakan uang saja sudah salah. Salah coy. Nontonlah, saya punya video tentang persepuluhan yang 29 episode itu. Panjang lagi ya kalau saya ceritakan. 1. Memberikan persembahan persepuluhan dalam bentuk uang itu salah, harusnya makanan. Padahal di tahun pertama, tahun kedua ketika memberikan persepuluhan, itu juga harus dimakan bersama-sama. Baru tahun ketiga diberikan kepada orang Lewi. Oke? Nah, kalau orang memberikan persepuluhan yang harusnya, oke deh, sudah salah kaprah gitu ya. Sudah terlanjur berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun persepuluhan dilakukan kembali dengan uang gitu ya. Ya, tapi uangnya itu bukan untuk si pendeta itu berbisnis. Oke deh, salah deh. Ya, pakailah uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya kan? Buka pelayanan di sana sini, lihat ada gereja mana yang susah, gereja sendiri gemuk gitu ya karena persepuluhan, bagi ke gereja-gereja yang kecil, masing oke lah. Tapi kalau uang persepuluhannya banyak dipakai oleh pendetanya untuk dia sendiri berbisnis, jadi dia modal dari uang persepuluhan yang dikumpulkan dari jemaat kemudian dipakai untuk berbisnis, ini ngaco banget. Ngaco banget. Ngaco banget. Karena 1/10 pada dasarnya untuk makanan. Kemudian tidak ada juga imam-imam Lewi pada waktu itu menerima persepuluhan, kemudian persepuluhannya itu dijual, dibuatlah apartemen gitu ya. Dibuatlah, dulu sih belum ada Ferrari atau Lamborghini, dibuatlah kereta emas gitu ya, untuk kendaraannya nggak ada. Nah, apalagi dipakai untuk bisnis gitu ya, tidak ada. Jadi kalau ada yang tanya ya, waktu itu nanya, saya lupa namanya siapa, Bapak kurang komplit, kurang UAS, bahas dong, boleh nggak berbisnis pakai uang persepuluhan? Nah, di sini saya jawab, tidak boleh. Karena pada dasarnya memberikan persembahan persepuluhan dalam bentuk uang itu sudah salah. Pak, apakah saya tidak boleh memberikan 10% dari gaji saya ke gereja? Oh, boleh sekali. Bahkan kalau Anda mampu, kenapa hanya 10%? Kasihlah 15%. Kasihlah 20. Tetapi kalau Anda memberikan 1/10 dari gaji Anda untuk mendukung pekerjaan Tuhan ke gereja, itu tidak cocok disebut persembahan persepuluhan. Kesalahan kebanyakan gereja dewasa ini adalah menyebut itu sebagai persembahan persepuluhan. Anda boleh cek di Alkitab, persepuluhan itu bukan dalam bentuk uang. Dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang petani atau peternak. Itulah mengapa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan persepuluhan. Dia bukan petani, bukan peternak. Anak tukang kayu. Kasih apa sebagai persembahan persepuluhan? Gajinya dari Yusuf? Tidak. Tidak. Lukas memberikan apa sebagai persepuluhan? Honor dia yang dia dapat dari orang yang dia sembuhkan. Lukas kan tabib. Tidak. Siapa lagi? Matius, bekas pengungut cukai, dan yang lain-lainnya yang nelayan itu memberikan persepuluhan nggak? Tidak. Karena mereka bukan petani, bukan peternak. Sederhana kan? Nah, kemudian Tuhan Yesus. 1, dia tidak memberikan persepuluhan. Kita tanya, Tuhan Yesus terima persepuluhan nggak? Dia kan gembala yang agung kan? Gembala dari suruh gembala sidang seluruh dunia. Tidak terima persembahan persepuluhan. Kenapa gembala sidang berani terima persembahan persepuluhan? Kenapa Tuhan Yesus tidak terima persembahan persepuluhan? Karena dia bukan orang Lewi. Dia dari Bani Yehuda. Kalau dia berani terima persepuluhan, dia disebut pencuri hak orang Lewi. Lebih cepat dia naik ke kayu salib. Makanya Yesus tidak pernah menerima persepuluhan. Dan juga tidak memberikan persepuluhan. Lah, sekarang dihalalkan segala macam cara untuk menarik persepuluhan. Oke lah, kalau mau lebih detail nonton, saya punya
bahasan mengenai persepuluhan yang 29 episode itu. Jadi intinya kembali lagi, apakah pendeta boleh berbisnis? Boleh. Tapi kalau ditanya apakah pendeta boleh berbisnis dari uang persepuluhan? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke? Semoga bahasan saya ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.